Shalom, selamat berbakti bersama keluarga besar HCC. Mari memuji Tuhan.
Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita belajar daripada firman Tuhan pagi ini, saya ajak kita semua berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa yang kedengaran. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini kami sangat bersyukur karena kesempatan yang Tuhan telah berikan untuk kami untuk saling mendorong di antara satu dengan yang lain melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak punya apa-apa ini, dan biar Roh Kudus yang bekerja lewat segala sesuatu yang keluar daripada mulut hamba-Mu, biar ini menjadi kekuatan yang baru dan memberi semangat yang baru untuk kami bersama untuk terus setia kepada Engkau. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang mendengar, walaupun semua berada di rumah, tapi saya percaya bahwa Roh Kudus yang bekerja setiap pribadi kami yang mendengar daripada kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Pada pagi ini kita berkesempatan untuk sekali lagi dapat belajar sedikit daripada kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya saya sangat rindu untuk kita dapat bersama-sama seperti yang lepas kita berkumpul di sini, bahkan makan bersama-sama, dan itu suatu kerinduan saya yang sangat luar biasa sebenarnya. Apalagi saya yang sebelum PKP pun sudah 2 kebaktian saya tidak hadir di sini, dan tentunya saya adalah jemaat yang paling lama tidak hadir di dalam persekutuan. Maka saya sangat rindu untuk dapat bersama-sama dengan jemaat sekalian. Namun satu hal yang kita bersyukur kepada Tuhan, karena ternyata Tuhan masih memelihara kita dan masih memimpin kita, sehingga sampai saat ini kita masih sehat, masih dipelihara oleh Tuhan. Haleluya, Tuhan kita yang luar biasa. Pada pagi ini kita akan membincang suatu topik yang terambil ataupun kita dapat daripada Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Tetapi sebelum itu marilah kita baca bersama-sama daripada ayat yang pertama sehingga kepada ayat yang ke-16. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 ke 10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu.
jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keldainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, tema kita pada pagi ini adalah hormatilah ayah dan ibumu. Suatu tajuk yang luas, yang besar, dan yang sangat penting, dan yang patut diperhatikan oleh setiap kita yang pernah menjadi anak dan juga sebagai bapa dan ibu, dan yang bakal menjadi bapa dan ibu juga. Ini masing-masing kita akan perhatikan, karena ini pasti kita lalui setiap kita yang sudah lahir di dunia ini. Saudara sekalian, latar belakang daripada hukum yang kelima ini, daripada 10 hukum yang diturunkan oleh Tuhan kepada Musa sewaktu Tuhan menampakkan diri kepada Musa di Gunung Sinai. Dan daripada 10 hukum ini, hormatilah ayah dan ibumu adalah hukum yang kelima daripada 10 hukum yang diturunkan. Nah, daripada hukum yang pertama sehingga hukum yang keempat itu adalah berbicara daripada hubungan Allah dan manusia, yaitu jangan ada ilah lain, jangan membuat patung dan sebagainya. Dan banyak kenapa ini ditujukan ataupun Tuhan langsung nyatakan kepada Musa adalah karena sebagai panduan kepada umat Israel untuk menjalani kehidupan mereka setelah mereka sampai kepada tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan kepada umat Israel. Nah, kita pun semua tahu itu bagaimana Tuhan telah memimpin umat Israel daripada Mesir ke tanah perjanjian, dan sebelum mereka sampai mereka telah dituntun oleh Tuhan melalui tiang api pada waktu malam dan tiang awan pada waktu siang, sehingga pada waktu siang mereka tidak kepanasan, dan pada waktu malam mereka disinari oleh tiang api sehingga mereka boleh berjalan. Ada lampu lah, maksudnya begitu. Nah, begitu besar perbuatan Tuhan kepada umat Israel. Nah, hukum yang kelima ini yaitu hormatilah ayah dan ibumu. Dan selepas itu dia katakan jangan ada 5 jangan di sini. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan menjadi saksi dusta, jangan mengingini kepunyaan orang lain. Nah, semua ini adalah suatu perintah yang harus dituruti ataupun harus diajar oleh Musa kepada umat Israel sebagai menghormati Tuhan secara keseluruhannya. Nah, kita tahu bahwa hukum menghormati ayah dan ibu ini adalah merupakan hukum yang pertama daripada hubungan antara manusia, yaitu bermula daripada hukum yang kelima sehingga kepada hukum yang ke-10 itu berbicara kepada hubungan antara manusia sesama. Nah, saudara sekalian, kalau ini suatu perintah yang harus diikuti, dia ada pro dan kontranya. Kalau kita ikut, apa dia punya balasan? Sebaliknya, kalau kita engkar, apa dia punya balasan? Pasti ada balasannya. Nah, kalau kita lihat di dalam pembacaan kita, bahwa kalau kita ikut perintah ini, yaitu menghormati ayah dan ibu, dikatakan bahwa
akan lanjut usia. Ya, kita diperpanjangkan umur kita. Walaupun keadaan sebenarnya memang ada juga keadaan-keadaan tertentu di mana anak duluan mati daripada ibu bapaknya. Tetapi pada keseluruhannya tentulah ibu bapak duluan mati daripada anak. Itu maksudnya panjang usia. Bila kamu berada di tempat yang kamu tuju, kata firman Tuhan. Maka pada saat ini mungkin ada yang berkata bahwa itu hukum-hukum yang dulu mungkin tidak praktikal lagi pada saat ini. Saudara, hukum ini adalah Tuhan sendiri yang telah menurunkan hukum ini kepada Musa. Apabila hukum ini ataupun peraturan ini keluar daripada mulut Tuhan sendiri, itu tidak akan pernah berlalu, tidak akan terbatalkan. Itu pasti berjalan mengikut waktu sampai pada saat ini. Itu harus terjadi dan harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, sebaliknya kalau kita tidak ikut, nah apa dia punya akibat? Dalam Ulangan 27 ayat 16, ya, dikatakan di situ, terkutuklah orang yang tidak menghormati atau ayah atau ibunya. Terkutuklah orang yang tidak menghormati ayah dan ibunya. Saudara sekalian, baik kita yang sebagai bapa, baik kita sebagai orang remaja, yang bapak pun pernah menjadi anak juga. Kita tidak lahir dan terus jadi bapa. Tidak, kita ada proses sehingga kita dewasa dan sampai masa kita berkawin, baru kita boleh digelar sebagai ibu dan bapa. Tetapi dahulunya kita pun semuanya adalah anak-anak yang punya ibu bapa juga. Nah, kalau kita tidak menghormati ibu bapa kita, kalau dalam Ulangan ini mengatakan terkutuklah. Apa makna terkutuk? Ya, bila itu ini firman Tuhan, bila kita mengalami kutukan-kutukan itu, maksudnya masa depan kita adalah hancur, masa depan kita tidak ada karena kita dilanda dengan kutuk. Dan biasanya kutuk ini bukan kepada hal-hal yang baik. Kutuk ini berbicara tentang ketidakberhasilan, berbicara tentang sakit penyakit, berbicara tentang kemiskinan dan sebagainya. Ini adalah kutuk, bukan berkat. Maka orang-orang yang tidak menghormati ibu bapanya, kalau firman Tuhan mengatakan terkutuk. Nah, saudara sekalian, ini harus kita perhatikan bagi kita semua, bukan untuk orang-orang muda saja, tetapi bagi kita semua. Nah, kalau kita lihat lagi dalam Keluaran 21 ayat 17, ya, dalam Keluaran 21 ayat 17, siapa yang mengutuk ayahnya atau ibunya harus dihukum mati. Ini lebih dahsyat lagi, harus dihukum mati. Saudara, kenapa ini diturunkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel? Karena dikatakan bahwa bangsa Israel ini tegar tengkuk, mereka sangat keras kepala. Mungkin kita di sini lebih lembut kepala kita berbanding dengan orang Israel. Sebab itulah Tuhan menurunkan hukum ini kepada orang Israel. Kalau kamu tidak hormat kepada ibu bapak kamu harus dihukum mati. Sampai begitu sekali amaran ataupun amaran Tuhan kepada orang Israel ini. Nah, saudara sekalian, saya percaya bahwa kita yang di sini tidaklah sampai seperti itu. Saya percaya bahwa kebanyakan daripada kita, apalagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saya percaya bahwa ini tidak akan berlaku dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal pasal 1 ayat 8 mengatakan demikian, anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah membuang pengajaran ibumu. Menghormati ibu bapa sebagai jalur kewujudan kita. Nah, kita menghormati mereka ini ada sebabnya.
tanpa ibu dan bapak kita, kita tidak wujud di dunia ini. Maka kita menghormati mereka sebagai jalur kewujudan kita di dunia ini. Tidak ada siapa di dunia ini yang tiba-tiba wujud tanpa ibu bapa. Kecuali ada cerita-cerita dongeng dulu, konon-konon ada yang meletup ataupun keluar daripada lutut lah, dan banyak cerita-cerita dongeng. Tetapi pada hakikatnya, semua manusia di dunia ini ada di dunia ini kerana adanya ibu bapa mereka. Artinya ibu bapa kita itu adalah jalur kelahiran kita, kewujudan kita di muka bumi ini. Maka sebab itu kita wajar untuk menghormati orang tua kita ataupun ayah dan ibu kita. Bukan saja mungkin kita mengatakan begini, bagaimana cara saya menghormati ibu bapa saya? Apakah dengan setiap pagi saya sujud menyembah dia? Apakah dengan setiap pagi saya pergi peluk dia? Dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, untuk kita menghormati ibu bapa kita, kita sekadar ataupun keperluan utama kita adalah mendengar nasihat-nasihat mereka. Walaupun kita sebijak manapun, mungkin kita mengatakan bahwa kita punya pendidikan lebih tinggi daripada ibu bapa kita, maka saya tidak perlu hormati ibu bapa saya. Tapi orang tua-tua mengatakan bahwa orang tua ini ataupun ibu bapa kita ini lebih duluan makan garam. Maksudnya mereka punya pengalaman-pengalaman hidup sudah jauh lebih banyak berbanding dengan yang kita yang baru lahir, yang baru setahun jagung, yang baru remaja dan sebagainya. Jadi jangan kita cuba-cuba melawan ataupun menidakkan ajaran-ajaran ataupun nasihat-nasihat daripada orang-orang yang sudah klasik ini. Orang-orang yang sudah punya pengalaman yang lebih, sudah punya makanan garam yang sudah berkilo-kilo. Jangan sekali-kali kita menidakkan ataupun mensia-siakan ajaran-ajaran daripada orang yang lebih dewasa daripada kita. Nah, yang seterusnya, mengapa kita harus mentaati ataupun melakukan hukum ini, yaitu terus menghormati ibu bapa kita, itu adalah suatu perintah Tuhan. Tuhan sendiri yang berbicara kepada Musa di Gunung Sinai, diliputi awan tebal, dan disitulah Tuhan berbicara, dan Tuhan mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu. Itu langsung perintah daripada Tuhan. Nah, kalau itu perintah dari Tuhan, dan kalau kita melanggarnya, samalah juga kita melanggar perintah-perintah Tuhan yang lain. Kan? Kita melanggar satu perintah itu berarti kita melanggarlah perintah-perintah yang lain. Kalau ibu bapa kita yang di depan kita memberikan nasihat kepada kita dan kita tidak ikut, apalagi Tuhan yang kita tidak lihat itu berbicara di dalam firman dan sebagainya, melalui khotbah dan sebagainya, tidak kita lihat, itu hanya pengajaran saja. Bagaimana kita mengatakan, oke, saya taat kepada Tuhan, tetapi saya tidak perlu taat kepada ibu bapa saya. Sedangkan firman Tuhan itu mengatakan bahwa hormatilah ayah dan ibumu. Saya berbicara ini untuk di luar sana, jangan risau. Kita punya anak-anak muda di HCC, saya percaya, dan kita semua yang ada di HCC ini, saya percaya kita semua di luar daripada hukuman-hukuman ataupun saranan-saranan ini. Kita semua di HCC ini, saya percaya kita sudah mendapat didikan, sudah bertahun-tahun dengan firman Tuhan, dan ini hanya sebagai peringatan semula untuk kita bersama, bukan untuk kamu saja yang lain, tetapi untuk saya, keluarga saya, dan untuk kita bersama. Nah, saudara, pada waktu kita memberi perintah kepada anak-anak kita harus menghormati ibu dan bapa, harus menghormati orang yang lebih dewasa daripada mereka. Tapi sebelum itu, saya mau bertanya kepada kepada diri kita sebagai bapa, sebagai mama, apakah kita sudah
memberikan teladan yang terbaik untuk anak-anak kita, sehingga tanpa kita menyuruh mereka untuk menghormati kita pun, mereka secara langsung menghormati kita karena kita sudah menjadi teladan yang baik kepada anak-anak kita. Kita baca sama-sama di dalam Titus 2 ayat yang pertama sehingga yang ke-6. Titus 2 ayat 1 hingga 6. Kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Amin. Saudara sekalian, dikatakan bahwa akan tetapi kamu bapa, ajarkanlah hal-hal yang sesuai dengan pengajaran yang sehat. Laki-laki yang lebih tua harus dapat menahan diri, terhormat, menguasai diri, serta sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Apakah ini firman Tuhan ini sudah diterapkan di dalam kehidupan kita sebagai bapak-bapak? Apakah kita dapat menahan diri kita? Apakah kita sudah hidup di dalam kasih? Apakah kita sudah hidup di dalam ketekunan, belajar dan mentaati Tuhan? Itu persoalannya. Nah, ayat yang ketiga ini untuk yang ibu-ibu pula. Juga perempuan ataupun ibu-ibu yang lebih tua harus menunjukkan tingkah laku yang saleh, bukan pemfitnah atau hamba anggur, tetapi harus mengajarkan apa yang baik. Dengan demikian mereka dapat menasihati perempuan-perempuan muda dan mencintai suaminya, mengasihi anak-anaknya. Saudara, rupa-rupanya ibu-ibu di Israel pada masa itu, ya, bukan ibu-ibu orang dusun saja, ya, ada juga pula yang pandai minum-minum, kan, ya, jangan pemabuk dikatakan di sini. Nah, tetapi yang sering kali terjadi, semada orang itu sudah percaya atau tidak dan mengikut kajian, bahwa ibu-ibu ini ataupun wanita-wanita ini biasanya terlalu banyak berbanding laki-laki. Dan itu hakikatnya. Nah, tidak salah. Untuk banyak bercakap itu tidak salah. Tetapi pastikan bukan pemfitnah. Firman Tuhan mengatakan bukan pemfitnah ataupun hamba anggur. Ya, boleh berbicara banyak, tetapi jangan menjadi pemfitnah. Jangan menjadi penggosip dan sebagainya. Harus berbanyak bicara tentang firman Tuhan, mengajar anak-anak. Jangan jemu-jemu, ajar yang baik untuk anak-anak kita. Dan inilah peranan ibu sebenarnya. Dan saya mau saksikan nanti bahwa pembentukan hidup saya lebih banyak dipengaruhi oleh ibu saya. Menguasai diri, saleh mengurus urusan rumah tangganya, rumah tangganya, rumah, dan tunduk kepada suami supaya firman Allah tidak dilecehkan. Ya, ibu-ibu mengajar anak-anak remaja, anak-anak perempuan supaya dari semula mereka belajar menghormati, bukan saja menghormati ibu bapa, tetapi menghormati bakal suami mereka nanti, supaya jangan firman Tuhan ini dilecehkan. Maksudnya ada satu firman Tuhan mengatakan bahwa hai istri, tunduklah kepada suami. Nah, bila istri di atas suami, itu maksudnya melecehkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan
istri itu sebagai penolong dan harus tunduk kepada suami. Dan kalau itu terbalik, maka kita secara langsung sudah melecehkan firman Tuhan. Suatu masa dulu saya pernah berpikir begini, bahkan tidak terlalu lama, mungkin dalam 6 tahun yang lepas seperti itu. Saya pernah memberi teguran kepada anak-anak kami, dan saya katakan bahwa sekali saya cakap ini, dan itulah kamu harus ikut. Dan saya tidak perlu ulang-ulang. Saya katakan seperti itu. Kenapa saya mau katakan seperti itu? Karena saya menganggap kami punya anak-anak ini, pendidikan mereka jauh lebih tinggi daripada saya punya pendidikan, daripada istri saya punya pendidikan. Dan saya mengharapkan satu kali saya cakap, mereka akan dengar dan ikut dan seterusnya, tanpa perlu diulang-ulang. Karena saya menganggap bahwa mereka itu lebih bijak dari saya. Dan bertahun-tahun itu saya simpan dalam hati. Dan bila mereka tidak lakukan seperti yang saya cakap, saya sakit hati dan saya simpan di dalam hati. Saya sakit hati sebenarnya. Tapi saya baca firman Tuhan, kalau kita baca dalam Amsal 27 ayat 5, katakan seperti ini: lebih baik teguran yang diungkapkan daripada kasih yang disembunyikan. Saya mengasihi anak-anak kami, ya, tetapi saya tidak pernah ungkapkan. Bahkan teguran yang satu kali itu saya anggap itu adalah sesuatu yang perfect, sehingga saya tidak perlu ulang-ulang. Tapi saya ditegur dengan firman ini, mengatakan bahwa teguran yang diungkapkan artinya nyata, harus diungkapkan, harus diperkatakan setiap hari, setiap masa. Kita tahu dan kita koreksi diri kita sendiri juga. Saya koreksi diri saya sendiri. Apakah saya dulu pernah satu kali saja diberitahu dan saya terlalu perfect sehingga saya tidak perlu ditegur untuk hari-hari yang seterusnya? Ternyata tidak. Maka saya belajar daripada firman ini, lalu saya ambil pendekatan yang baru, biar saya bilang ini teguran yang nyata. Saya tegur, mana yang salah saya tegur setiap hari, dan saya tidak simpan di dalam hati. Sebab saya tegur dengan kasih. Saya mengasihi anak-anak kami dan saya tegur untuk hal-hal yang baik. Mereka juga tidak sempurna, seperti kita juga tidak sempurna. Mungkin ya, kita dulu-dulu yang sudah senior, yang 50 tahun ke atas ini, mungkin ada sedikit perbezaan. Bila kita suruh, dulu kalau saya sendiri, bila saya disuruh untuk buat sesuatu kerja, dipanggil. "Oi, kau di mana? Ada mau buat." Tidak menyahut-menyahut. Tahu-tahu di sana dipukul kelapa, pokok rambutan, pokok tarap dan sebagainya. Sama juga maksudnya, tidak perfect kan? Saya pun tidak perfect. Dan kadang-kadang ikut kawan-kawan main bola seperti itu. Nah, mungkin sedikit berbeza dengan keadaan semasa yang sekarang inilah. Sebab bila kita panggil anak-anak kita untuk buat sesuatu, 1, 2, 3 kita panggil, tidak menyahut. Dan rupa-rupanya bila dicek-cek, main game pula kan. Dan bukan satu orang pula. Ini lain punya situasi sekarang ini. Ada sampai 4-5 orang pula berlawan-lawan dalam game. Saya pun tidak tahu. Tapi senyum-senyum begitu, dan memang susah untuk mau tinggalkan. Sebab bila satu orang tinggalkan dalam game itu, memang rusaklah game itu. Nah, mungkin anak-anak saya juga sedang main game, tetapi bersama dengan anak-anak kamu juga di rumah. Dan mereka semua, anak-anak kita itu sama saja. Tetapi itu bukan berarti mereka tidak tahu mau melakukan itu kerja. Cuma mereka sedikit malas, dan sebab terpengaruh dengan game yang sangat
canggih lah buat masa ini. Tetapi begini sajalah, ya. Bagi saya kita positif saja. Kita positif saja untuk anak-anak kita. Saya pasti bahwa anak-anak kita adalah anak-anak yang terbaik. Yang tidak baik itu ada di luar sana. Tetapi yang baik-baik itu adalah anak-anak kita di HCC. Remaja-remaja kita di HCC adalah anak-anak remaja-remaja yang luar biasa. Haleluya. Saudara, saya percaya bahwa akan tiba waktunya bahwa anak-anak kita, remaja-remaja kita ini akan mengalami hal sama yang seperti yang kita sebagai ibu bapa rasakan saat ini. Mereka juga suatu hari akan berkeluarga. Mereka juga punya anak, istri, suami dan begitu. Dan saat itu mereka sadar bahwa tidak masa lagi untuk main game, tidak masa lagi untuk berburak-burak di dalam community mereka. Mereka sudah punya tanggung jawab sendiri. Dan saat itu saya percaya itu tidak ada masalah bagi mereka, sebab mereka sudah diajar. Ya, bukan mereka tidak tahu, mereka tahu. Cuma mereka sedikit dihalangi oleh kecanggihan-kecanggihan yang walaupun mereka tidak berkumpul secara fisikal, tetapi mereka boleh komunikasi di dalam handphone mereka. Itu saja yang membezakan. Tapi yang paling penting di sini adalah kita ajar mereka. Nah, saya ada satu cerita. Di kampung saya ada satu anak remaja perempuan, dan bila disuruh oleh mamanya buat kerja, dia bukan tidak pandai buat kerja, dia pandai, tetapi dia selalu escape daripada kerja itu karena dia suka pergi melawat kawan-kawan dia, bermain-main dan sebagainya. Dan suatu masa ibunya berkata begini, tidak ada yang mau kawin dengan kamu karena kamu itu pemalas, dia bilang. Maka si anak ini mau jawab begini, saya akan rajin juga ini kalau saya sudah kawin, dia bilang. Dan saudara, luar biasanya ternyata itu bila dia sudah kawin, betul-betul dia rajin. Dia dapat mengurus rumah tangganya dengan bagus. Bahkan daripada sisa hidup ibu dan bapaknya, dia yang menjaga ibu bapaknya. Dan ternyata bahwa apabila anak-anak kita ini sudah diajar, walaupun masa ini mungkin tidak begitu memuaskan hati kita, tetapi suatu masa mereka akan dapat lakukan yang terbaik untuk keluarga mereka. Dan pasti mereka akan hormat ibu bapak mereka. Nah, cuma saja kita ini sebagai bapak dan ibu, seringkali kita tidak berapa puas hati dengan perkhidmatan mereka. Permintaan kita sebagai ibu bapak supaya mereka ini sering melakukan begitu. Tetapi di pihak anak pula sudah cukup baik sudah perkhidmatan saya. Begitu saja. Tapi bukan berarti mereka tidak tahu. Mereka tahu melakukan kerja-kerja itu. Jadi sebab itu kita santai saja, kita positif saja untuk anak-anak muda kita di HCC. Nah, saya juga sangat kagum dengan beberapa remaja yang sudah pandai berdikari, jauh daripada ibu bapak mereka, tinggal bersendirian, tinggal dengan mungkin kawan-kawan yang lain, adik-adik dan sebagainya, tapi ibu bapak tiada. Tapi belum pun mereka berkeluarga, tetapi sudah menjalankan kerja-kerja seperti dalam keluarga. Dialah bapak, dialah ibu dan sebagainya. Karena mereka sudah melakukan tanggung jawab itu sebagai ibu dan bapak. Tidak ada yang lain yang diperhatikan ataupun tidak ada orang lain yang mereka harapkan untuk melakukan sesuatu kerja itu, mereka sendiri. Dan ya, jemaat kita remaja di HCC ini memang luar biasa. Dan saya percaya semua anak-anak remaja kita pasti menjadi orang yang luar biasa. Saudara, sebelum saya tutup renungan pada pagi ini, saya satu hal yang di dalam hidup saya sampai saat ini saya tidak akan lupa, di mana semasa
hidup mama saya ada satu perkara yang tidak sempat saya tunaikan dalam yang dia minta ataupun yang saya sarankan dan dia setuju sebenarnya. Mula-mula saya katakan bahwa kalau kamu sudah sehat nanti saya bawa kamu naik kapal terbang. Dia bilang saya tidak mau kalau naik kapal terbang. Lalu saya tawar yang kedua, kalau kamu sudah sehat nanti saya akan bawa kamu naik kereta api. Dia katakan iya, saya mau kalau naik kereta api. Tapi ya masa ini terlalu singkat, ya. Saya tidak sempat menunaikan apa yang ibu saya mau. Saya tidak sempat. Sehingga sampai akhir hidup dia, itu satu-satunya yang menjadi kesedihan di dalam hati saya. Karena saya tidak sempat melakukannya. Sebab itu saya punya saranan untuk kita bersama. Selagi ada kesempatan, ya mari kita melakukan yang terbaik untuk keluarga kita, untuk anak kita, untuk ibu bapak kita. Karena masa itu tidak akan berulang, ya. Orang bilang air itu tidak akan mudik ke hulu, tetapi pada zaman sekarang ini boleh kita gunakan pipe dari bawah, kita pump dia ke atas, itu boleh mudik ke hulu. Tetapi masa belum pernah saya mendengar ada teknologi yang boleh mengubah masa, yang sehingga kita boleh berbalik kepada beberapa tahun yang lepas. Kalau itu boleh terjadi, maka hari ini juga saya akan bawa mama saya untuk naik kereta api. Tapi itu tidak akan berulang lagi. Itu sudah, ya, tidak akan berulang lagi. Maka bagi kita sebagai ibu bapa, sebagai anak-anak, mari kita menghormati ibu bapak kita selagi mereka masih ada. Akan ada waktunya mereka sudah berlalu dan apapun yang kita mau lakukan itu tidak berarti lagi. Ada satu pribadi, ya, di satu kampung. Pada waktu anaknya masih hidup, dia tidak pernah mengatakan bahwa dia sayang anak dia dan sebagainya. Saya juga tidak berapa pasti. Tetapi mengikut daripada cerita-cerita orang lain bahwa dia sering memperli ataupun memperkecil-kecilkan anaknya ini pada waktu dia hidup, masih hidup. Tetapi begitu dia setelah mati, kuburannya dia hiasi dengan begitu indah, begitu cantik sekali. Dan dia selalu mengatakan kepada orang-orang bahwa inilah tanda saya mengasihi anak saya. Saya buat yang terbaik untuk anak saya. Tapi apakah dia boleh, anak itu boleh merasakan kasih sayang dia itu setelah dia mati, setelah dia dalam kuburan? Hanya kuburan itu saja yang dipercantikkan. Apakah itu berbaloi untuk dilakukan? Kenapa semasa dia masih hidup dia tidak buat apa-apa? Itu persoalan dia. Maka dengan itu, selagi kita ada kesempatan, mari kita melakukan yang terbaik untuk ibu bapak kita. Tidak perlu setiap hari kita pergi cium tangannya, tidak perlu kita setiap hari pergi sujud menyembah, tapi cukup kita berusaha untuk menyenangkan hati ibu bapak kita. Itulah cara kita orang Timur untuk menghormati ibu bapak kita. Saya rasa ya sekian saja firman Tuhan yang singkat pada pagi ini. Semoga ini memberi manfaat bagi kita bersama dan kita terus tetap setia kepada Tuhan. Bersama-sama kita stay at home, bersama memutuskan rangkaian COVID-19. Dan pada masa yang sama kita terus berdoa supaya kita, keluarga kita, orang-orang kita sayangi terus terlindung ataupun terhindar daripada
virus yang sedang melanda negeri kita, bahkan seluruh dunia saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biar kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus bekerja di dalam hati setiap kami yang mendengar kebenaran daripada firman-Mu pagi ini, dimanapun kami berada. Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu terus menerus membimbing kami, menuntun kami untuk terus taat setia kepada Engkau. Bukan sekadar kami mentaati, menghormati ibu bapa kami, tetapi terlebih kami menghormati Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga dengan penebusan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kami beroleh kehidupan, bahkan kehidupan yang kekal. Tuhan sudah janjikan bagi setiap orang yang percaya, setia sampai akhir untuk bersama-sama dengan Engkau. Sebab itu Tuhan, pada waktu kami menghadapi krisis pada saat ini Tuhan, bukan saja kami berhadapan dengan maut akibat daripada corona ini, tetapi kami juga terhimpit oleh keadaan ekonomi. Bahkan ada banyak di antara kami yang kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber pendapatan dan sebagainya, karena akibat daripada hal-hal yang sedang menimpa dunia pada masa ini. Tuhan, tolong kami Tuhan, biar Engkau sendiri campur tangan dalam kehidupan kami, sehingga kami semua dibuka jalan untuk mencukupi keperluan-keperluan harian kami. Biar kami tampil berbeda daripada orang-orang yang tidak punya pengharapan. Kami adalah anak-anak yang sudah ditebus oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kami tidak perlu takut. Firman Tuhan mengatakan jangan takut. Bahkan setiap hari Tuhan memperingatkan kami, jangan takut, karena kami adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh kuasa darah-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang yang Kau pelihara dengan begitu baik. Sebab itu Tuhan, kami mohon supaya setiap kami, jemaat Tuhan khususnya di HCC, berkati dan pelihara kami Tuhan, sehingga dalam apapun yang keadaan yang menimpa dalam kehidupan kami sentiasa mengatakan bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.